Pemirsa, jelang pelaksanaan ekshumasi atau autopsi jenazah Brigadir J pada Rabu mendatang, makam Brigadir J dijaga oleh pihak keluarga dan dipasang garis polisi. Jelang pelaksanaan ekshumasi atau autopsi ulang pada hari Rabu mendatang, makam Brigadir J di TPU Desa Sukabakmur, Sungai Bahar, Muaro Jambi diberi garis polisi. Sementara sejumlah keluarga Brigadir J dan anggota sebuah ormas bergantian menjaga makam Brigadir J. Kapolda Jambi Irjen Polisi Rahmat Wibowo mengatakan persiapan jelang autopsi telah rampung dan berharap tidak ada kendala dalam pelaksanaan autopsi ulang. Sementara itu, istri anggota TNI yang menjadi korban penembakan, Rina Wulandari, sempat dalam kondisi memburuk. Rina pun dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Pasca operasi pengangkatan proyektil di tubuhnya, kesehatan Rina sempat dalam kondisi menurun. Setelah 5 hari dirawat di Rumah Sakit Hermina Banyumanik, Rina pun dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Rujukan pasien guna mendapatkan perawatan intensif dengan fasilitas yang lebih lengkap. Sebelumnya, Rina menjadi korban penembakan pada Senin 18 Juli lalu di depan rumahnya. Akibatnya Rina mengalami dua luka tembak, di mana satu proyektil masih bersarang di perut. Ya, pemirsa, kasus dugaan polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih menyimpan misteri. Tidak hanya kasus kematian Brigadir J, kasus penembakan istri TNI di Semarang yang didalangi oleh sang suami yakni Kopda M juga menarik perhatian publik. Apa yang sebenarnya terjadi pada aparat keamanan Indonesia? Dan telah terhubung melalui sambungan Zoom Ibu Susaning Tias Kertopati, Ketua DPP Perindo Bidang Hankam dan Cyber. Assalamualaikum Bu Nuning. Waalaikumsalam Mbak April, selamat sore. Selamat sore Ibu. Ibu, ini bicara soal bagaimana yang terjadi dalam tubuh aparat militer kita, begitu aparat keamanan kita. Kebetulan saja kejadiannya terjadi beruntun begitu Ibu. Apakah ini mempengaruhi citra aparat di Indonesia? Kalau mempengaruhi citra sudah pasti ya, karena ini kan satu keadaan di mana keduanya baik itu terjadi di Polri maupun di TNI suatu hal yang sangat mengejutkan dan mengusik citra baik dari keduanya. Tetapi perlu diingat ini semua kan oknum ya Mbak, jadi bukan institusi dan mereka melakukan segalanya itu atas nama pribadi, bukan atas nama institusi atau dalam kondisi perang. Nah ini kan saat ini baik TNI maupun Polri dalam kondisi negara dalam situasi damai. Oleh karenanya hal-hal tersebut sebenarnya jangan sampai terjadi karena sangat mempengaruhi citra baik itu di tubuh Polri maupun di tubuh TNI. Nah saya ingin menekankan di sini bahwa sebenarnya penggunaan senjata itu sendiri harus ditertibkan. Peraturannya sudah ada, tetapi kan tentu harus ada pengawasan yang betul-betul komprehensif ya. Kalau kejadian kemarin yang Koptu-M itu, di mana ditengarai oleh Kapolda Jawa Tengah, Koptu-M ini memiliki pacar ya, sehingga ingin membunuh istrinya. Nah ini kan kemudian menyuruh 5 orang untuk menembak, yang 2 mengawasi, yang 3 pelaku di lapangan. Nah diketahui bahwa mereka gerakannya tidak profesional, mungkin itu bukan aparat ya, tetapi suruhan lah ya, orang yang bukan anggota TNI atau bukan anggota Polri. Tetapi ini kan justru membahayakan sekali. Kejadian ini jangan sampai terulang. Jadi perlu mungkin di sini ditekankan bahwa TNI tidak boleh pakai senjata di luar dinas. Apabila pun pergi untuk dinas membawa senjata itu harus dikembalikan lagi. Nah, sudah barang tentu penggunaan senjata untuk membunuh sang istri ya, ini sudah betul-betul sudah ditengarai suaminya sebagai intelektual dadernya. Itu kan sudah sangat melanggar baik etika maupun hukum. Tadi Panglima TNI juga sudah menyampaikan baik dilihat dari pasal 34 Undang-Undang TNI maupun KUHP militer itu sudah merupakan pelanggaran
gitu. Oleh karenanya ini berat sekali ya, bagi Koptu-M untuk mempertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral. Saya merasa bahwa di pendidikan baik TNI Polri itu harus ditingkatkan, pendidikan moral dan karakter, Mbak. Gitu. Jadi ada yang harus dievaluasi di pendidikan karakter dan moral itu ya Ibu ya? Oh ya, kalau kita lihat sekarang ini kan perkembangannya seperti halnya terjadinya tewasnya Brigadir J ya, tidak harus terjadi apabila ada moral dan karakter yang baik gitu di dalam tubuh Polri sendiri. Ya, yang kita ketahui aparat keamanan menjadi role model untuk kita tetap bisa menjaga keamanan di sekitar kita. Namun ini miris. Kalau kita role modelnya seperti mengerikan ya. Kita kan ingin supaya kita aman karena ada aparat yang menjaga kita begitu. Baik. Dengan adanya penyalahgunaan senjata, tindakan yang gegabah yang dilakukan oknum-oknum yang Ibu katakan tadi ya, apakah harus ada pembenahan secara general dalam cara mendidik dan juga mendisiplinkan anggota-anggota aparat keamanan kita? Iya, tadi saya sudah sampaikan Mbak April bahwa alangkah sangat baik apabila ada evaluasi di dalam kurikulum di lembaga pendidikan baik TNI maupun Polri, utamanya pendidikan karakter dan mental ya, itu supaya mereka sebagai pihak yang bertugas dengan senjata betul-betul menggunakan senjata itu pada saat melindungi negara, melindungi masyarakat, sehingga tidak semena-mena menggunakannya. Ini kan suatu hal yang harus dihindari ya, karena memang kita juga lihat bahwa saat ini juga sipil banyak loh yang memiliki senjata. Entah itu gelap, entah itu dengan izin, entah itu di bawah perbakin. Seharusnya ya, perlu diketahui di sini, itu kan semua kepemilikan senjata itu harus diizinkan dari Baintelkam Polri. Itu ada suratnya, gitu. Misalnya saya sebagai sipil dan saya memiliki penugasan tertentu sehingga boleh memegang senjata, itu harus Baintelkam memberikan izin pada saya. Apabila tidak, saya tidak boleh memegang, walaupun bisa beli mungkin senjatanya. Baik, ini yang menjadi headline berminggu-minggu adalah kasus Brigadir J. Ibu Nuning, ada tanggapan mengenai kasus ini? Apakah bisa segera ditemukan nih dalangnya siapa? Atau kasus yang sebenarnya itu seperti apa begitu Ibu? Kalau saya tetap percaya dulu lah kepada tim yang dibentuk oleh Kapolri ya, sehingga biarkan mereka bekerja dulu. Itu kan harus dilakukan rekonstruksi, dilakukan evaluasi, juga dilakukan otopsi ulang. Kenapa otopsi ulang itu harus dilakukan? Supaya dapat meyakinkan pihak-pihak yang terkait gitu. Apa yang sebenarnya yang terjadi gitu. Lalu kemudian penemuan CCTV yang tiba-tiba ada gitu kan. Nah itu juga saya setuju dengan pihak yang terkait ya, ada Komnas HAM, ada IPW ya, bahwa itu harus dijawab dulu, mengapa tiba-tiba juga ditemukan dan lalu kemudian gimana rekonstruksinya. Itu kan harus dihadiri juga rekonstruksi itu oleh Irjen Pol S dan istrinya, lalu kemudian Brigadir E, itu juga harus dihadirkan. Tidak boleh ada trauma nggak mau datang, paksa kalau perlu gitu. Jadi supaya jelas semuanya, apabila tidak bersalah ya tidak bersalah. Kita kan ini dulu ya, azas praduga tak bersalah dulu begitu. Tetapi ketika rekonstruksi itu harus dihadirkan semua gitu. Baik. Harus ada evaluasi yang jelas di dalam tubuh TNI Polri guna menjaga agar hal-hal yang seperti ini tidak terulang lagi. Baik, TNI Polri pastinya akan ditunggu oleh masyarakat luas untuk segera menyelesaikan kasus-kasus yang saat ini sedang menjadi headline di mana-mana. Namun Ibu, dengan selesainya kasus ini dan diberikan hukuman yang pas atau setimpal oleh oknum-oknumnya, apakah itu sudah cukup Ibu? Atau perlu adanya hal lain yang harus dilakukan TNI Polri sebagai memperbaiki citra dari aparat keamanan kita?
Iya, kalau untuk memperbaiki citra tentunya dari pendidikan, lalu dalam memberikan penugasan, lalu kemudian juga etika di dalam institusi itu sendiri, begitu. Ya, semua ini dikawal oleh masyarakat. Apabila ada kebohongan publik, maka akan muncul nanti evaluasi liar yang ada di media atau di mana-mana. Oleh karenanya, saya sangat berharap TNI Polri memberikan penjelasan informasi publik dengan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya. Baik, Ibu, apa sih yang dibutuhkan masyarakat Indonesia, terutama ini terkait trust isu kepada aparat keamanan kita yang ya mulai menipis begitu kepada masyarakat? Kalau kemarin ini kan kita lihat bahwa TNI itu teratas ya untuk dipercaya oleh masyarakat. Tentu jangan sampai hal itu lalu kemudian menurunkan citranya, begitu. Kemudian hal yang lain juga, kepolisian juga sudah semakin membaik. Jangan lagi dengan adanya ini trust kepada aparat menurun. Menurut pandangan saya, sebaiknya masyarakat harus juga memiliki azas praduga tak bersalah dulu. Kita tunggu proses penyelidikan ini dan penyidikan ini, apa hasilnya. Nah, pihak aparat baik TNI maupun Polri masing-masing dengan kasusnya harus menyampaikan kepada publik sejujur-jujurnya. Apabila tidak, maka akan muncul hal yang liar ya, informasi liar, evaluasi liar yang kemudian justru akan semakin membuat ruwet situasi yang ada saat ini. Baik, semoga ada titik terang begitu ya Bu ya terhadap dua kasus yang sedang menerpa dari Jangan sampai terjadi Indonesia. lagi lah. Semoga. Betul, amin amin, kita doakan bersama. Terima kasih banyak Ibu Susaningtyas Kertopati selaku Ketua DPP Perindo bidang Hankam dan Cyber sudah bergabung di MNC News Now. Salam sehat selalu Ibu. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah di MNC News Now.